Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Suryani dengan nomor NPM 22021222014 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara garis besar mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agamanya masing-masing, yang tentu saja agama diakui di Indonesia, untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk memeluk agama, bukan mendirikan suatu agama, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi. Kehidupan masyarakat di Kampung Sawah yang toleran, yang bineka, dan yang beragam, yang saling gotong royong dan sebagainya, itu sudah sejak awal Kampung Sawah ini ada. Jadi itu merupakan produknya leluhur kami yang kemudian diwariskan kepada kami untuk dijaga dan ditindaklanjuti sampai sekarang ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung makna bahwa setiap warga mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas hukum negara. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu yang harus ditunaikan dan dihormati oleh orang lain dan oleh negara. Sebagai contoh, hak kita sebagai manusia, kita memiliki hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mengenyam pendidikan, dan mendapatkan akses dasar kepada diri kita sendiri. Kewajiban adalah konsekuensi yang dihasilkan dari hak yang kita miliki. Sebagai contoh, kita telah dijamin hak kita sebagai warga negara, seperti untuk mengeluarkan pendapat, kemudian kebebasan beragama, maka kita memiliki kewajiban kepada negara. Sebagai contoh seperti membela negara, cinta tanah air. Jadi intinya adalah kewajiban adalah hasil atau konsekuensi yang harus dijalankan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa seluruh penduduk Indonesia yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu, yakni bangsa Indonesia. Cinta terhadap bangsa dan tanah air. Cara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan pada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka. Sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lainnya, sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung maksud bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam setiap lini kehidupan. Mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan akan bagi kepentingan bersama menurut potensinya masing-masing. Bensin di Wamena. Rakyat mengatakan pada saya di Wamena, harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau Pak cuaca agak baik bisa jadi 100.000. Di Jawa 6.450. Saat itu juga saya perintahkan Pak Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir jitu Pancasila diimplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada lagi kita temukan di negara kita namanya ketidakadilan, terorisme, korupsi, serta kemiskinan. Karena di dalam Pancasila sudah tercermin semuanya norma-norma yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan negara. Sehingga tercapailah cita-cita sang perumus Pancasila, yaitu menjadikan Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan.